Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwisri Wahyuni, NIM 87203181500034. Saya mahasiswi semester 5 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai zakat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Darmawan, Magister Manajemen. Langsung saja di sini ada pembahasan mengenai zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Contohnya itu seperti fakir, miskin, dan lain sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Sedangkan menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki, yaitu orang yang berzakat, dari hak-hak mustahik, yaitu penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela, seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat yang dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Di sini juga ada hadis, yaitu yang berbunyi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi, mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Di sini ada macam-macam zakat dan perhitungannya. Yang pertama, secara umum zakat dibagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk zakat mal sebenarnya banyak sekali jenisnya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 jenis zakat emas saja. Yang pertama zakat penghasilan, yang kedua zakat emas dan perak, dan yang ketiga zakat rikaz. Yang pertama ini zakat mal atau harta. Menurut bahasa atau lugat, zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut gharibnya. Di sini ada jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat penghasilan, yaitu zakat yang bisa disebut juga dengan zakat profesi. Adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, dan pendapat Syekh Yusuf Qardawi. Standar nisab yang digunakan yaitu sebesar 5.240.000 per bulan. Cara penghitungannya, zakat yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%. Contohnya, penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta, maka sudah masuk wajib zakat. Jadi, zakat yang dibayarkan adalah 6 juta dikali 2,5%, yaitu 150.000. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 150.000. Yang kedua, zakat emas atau perak. Zakat emas atau perak dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang muzaki atau orang yang menunaikan zakat memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram, sedangkan untuk perak yaitu 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki.
Berikut ini cara menghitung zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A ini sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka emas tersebut senilai 62.200.000. Zakat emas yang perlu Bapak A tunaikan yaitu sebesar 2,5% dikali 62.200.000, yaitu 1.555.000. Jadi yang wajib di zakat yang wajib dibayarnya itu sebesar 1.555.000. Selanjutnya zakat rikaz, yaitu zakat barang temuan, atau bisa disebut juga dengan dengan barang atau harta karun. Zakat barang temuan ini tidak mensyaratkan baik haul atau lamanya penyimpanan maupun nisab, yaitu jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat. Sementara kadar untuk zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, berapapun sebanyak apapun yang ditemukan, wajib dikeluarkan zakatnya itu sebesar 1/5 dari besar total harta tersebut atau 20% dari total harta tersebut. Hadis yang mendasari kewajiban mengeluarkan zakat ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan pada rikaz diwajibkan zakatnya, yaitu 1/5. Hadis sahih riwayat Bukhari. Selanjutnya di sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan memasuki saat futur atau berbuka puasa pada Idul Fitri, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sah kurma atau 1 sah gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, yaitu beliau Rasulullah SAW memerintahkannya dilakukan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini juga ada cara penghitungannya. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras per liter. Contohnya harga beras yang biasa dimakan atau dikonsumsi harganya 10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang yaitu sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang yaitu 2,5 kg dikali harga beras per kilogram. Di sini ada golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama ada fakir, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, yaitu orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Yang kedua ada miskin, yaitu mereka orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit, penghasilan sehari-harinya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup pokoknya seperti makan, minum, tapi tidak lebih dari itu. Yang ketiga ada amil, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya ada mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang ini semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Selanjutnya ada rikab atau memerdekakan budak, yaitu di zaman dahulu banyak sekali orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak tersebut agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ada garim atau orang yang memiliki hutang. Garim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi, mereka tidak berhak untuk diberi zakat. Yang selanjutnya ada fisabilillah, yaitu
Yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misalnya pengembang pendidikan, dakwah, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yaitu termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.